tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, anak-anak-Mu, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai kids, apa kabar? Semoga kids di rumah semua baik-baik dan sehat-sehat ya. Hari ini kita mau kembali belajar tentang firman Tuhan. Hari ini kakak mau kasih lihat sesuatu ya. Di depan kakak sudah ada 2 buah gelas ya. Yang ini adalah gelas berisi air putih biasa. Yang di sini kakak punya sebuah air ajaib. Air apa ya? Nanti kita lihat ya. Tapi sebelum kita melihat air ajaib apa, kakak mau memasukkan pewarna makanan ke dalam si air yang ini dulu. Nah, ini kalau kita masukin ya kids ya. Nah ya. Kemudian kita aduk-aduk. Air yang tadinya putih sekarang berubah warnanya jadi merah keorenan ya. Jadi kotor ya. Nah sekarang kita akan tuangkan si air ajaibnya. Kira-kira apa yang akan terjadi ya kids ya? Kita coba lihat ya. Kakak tuangkan dikit-dikit ya kids ya. Kakak tuangkan sedikit. Nah dikit-dikit. Wow. Kids lihat nggak warnanya berubah? Hah? Kids warnanya berubah jadi putih lagi kids, jadi bening lagi, jadi jernih lagi. Wah, hebat ya. Nah, kids, ketika air yang berwarna orange tadi, ya, airnya tidak bersih. Tetapi kita menambahkan air ajaib. Nah, sebenarnya air ajaib ini adalah pemutih pakaian. Nanti kids boleh ya coba di rumah. Airnya menjadi jernih dan bersih lagi. Ini mengingatkan kita tentang bagaimana dosa telah membuat kita dan dunia menjadi kotor dan rusak. Dan kemudian ada Tuhan Yesus yang menebus semuanya sehingga semuanya menjadi putih bersih kembali. Hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus akan datang kembali. Dia akan menjadikan segala sesuatu baru seperti ini ya. Dari yang kotor jadi baru lagi ya. Yuk kita lihat video berikut. Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dia juga melihat kota kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga. Ia mendengar suara yang nyaring dari tahta itu yang berkata, "Lihatlah, Allah akan tinggal bersama umatnya. Mereka akan menjadi umatnya dan Dia akan menjadi Allah mereka. Dia akan menghapus setiap air mata dari mereka. Kematian tidak akan ada lagi, kesedihan, tangisan, dan rasa sakit tidak akan ada lagi." Salah satu malaikat membawa Yohanes ke sebuah gunung yang besar dan tinggi. Malaikat itu menunjukkan kepada Yohanes kota yang kudus. Kota itu bersinar dengan kemuliaan Allah. Fondasi tembok kota itu terbuat dari setiap jenis batu mulia. Jalanan kota itu terbuat dari emas murni sebening kaca. Yohanes tidak melihat adanya bait Allah di kota itu karena Tuhan dan Anak Domba adalah bait Allah kota itu. Kota itu tidak membutuhkan matahari atau bulan untuk menyinarinya. Kemuliaan Allah menerangi kota itu dan tidak ada kegelapan. Kota itu aman dan bersih, tidak ada sesuatu yang najis di kota itu, dan tidak ada seorang pun yang akan melakukan perbuatan jahat di kota itu. Hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan Anak Domba yang dapat masuk ke dalam kota itu. Malaikat menunjukkan kepada Yohanes sungai air hidup. Sungai itu berkilau seperti kristal dan mengalir dari tahta Allah ke tengah-tengah jalanan kota yang lebar. Pohon kehidupan ada di kedua sisi sungai itu dan pohon itu menghasilkan 12 jenis buah setiap bulannya. Tahta Allah akan berada di kota itu. Hamba-hamba Allah akan melihat wajahnya dan mereka menyembah Dia. Mereka akan memerintah selama-lamanya. Yesus berkata, "Dengarlah, aku akan datang. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Yesus adalah Dia yang mengatakan bahwa semua hal ini akan terjadi. Dia akan segera datang. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Yesus berjanji untuk segera kembali ke bumi. Ketika Yesus datang kembali, Tuhan akan menghapus semua hal buruk yang disebabkan oleh dosa-dosa. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi air mata. Yesus akan membuat segala sesuatu menjadi baru. Kids, bagian firman Tuhan tadi diambil dari kitab Wahyu 21 sampai 22.
Hari ini kita mendengar berita yang luar biasa. Apa kids? Betul, Yesus akan datang kembali. Dan ketika Yesus datang kembali, semuanya akan menjadi baru lagi. Apa sih kak perbedaan antara langit yang baru, bumi yang baru dengan langit yang lama dan bumi yang lama? Perbedaan yang paling menarik adalah Allah akan tinggal bersama umatnya. Alkitab juga mengatakan Allah akan menghapus semua hal buruk yang disebabkan oleh dosa seperti kematian, rasa sakit, kesedihan, dan air mata. Langit dan bumi yang baru akan dipenuhi dengan sukacita saat kita menyembah Yesus. Kids, ketika Allah menunjukkan kepada Yohanes kota kudus, dia tidak lagi melihat ada bait suci. Kenapa? Karena di kota kudus itu Allah akan langsung menyertai umatnya dan tidak akan lagi ada bait suci. Umatnya akan dapat menyembah dia secara langsung. Siapa sih yang dapat masuk ke dalam kota kudus? Alkitab mengatakan hanya mereka yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba yang dapat memasuki kota itu. Kota ini adalah kota di mana anak-anak Allah tinggal bersama dengan Allah dan menyembah Allah selamanya. Tuhan telah memberi kita kesempatan untuk kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa dan membutuhkan Yesus untuk diselamatkan dari dosa. Siapapun yang percaya kepada Yesus akan diampuni, memiliki pengharapan untuk hidup bersama Tuhan selamanya. Kids, dia yang duduk di atas tahta menyuruh Yohanes untuk menuliskan apa yang dia katakan karena apa yang dikatakannya adalah setia dan benar. Yesus selalu menepati janjinya. Dia berjanji untuk menjadikan segala sesuatu baru ketika ia datang kembali dan ia akan melakukannya. Sementara kita menanti kedatangan Yesus kembali, kita dapat memiliki pengharapan. Kita tahu bahwa Yesus akan datang kembali memberikan kita kesabaran dan kekuatan untuk bertahan dalam masa-masa sulit. Hal ini juga seharusnya memotivasi kita untuk membagikan Injil kepada orang lain sehingga mereka dapat diampuni dari dosa-dosa mereka. Nah kids, ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita juga bisa memuji Tuhan atas pengharapan yang kita miliki dalam Dia, baik untuk saat ini maupun nanti untuk di masa depan. Yesus berjanji segera datang kembali ke bumi. Ketika Yesus datang kembali, Tuhan akan menghapus semua hal buruk yang disebabkan oleh dosa. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi air mata. Yesus akan menjadikan segala sesuatunya baru. Yuk kids, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali belajar tentang firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau sudah mati, bangkit, dan Engkau sudah naik ke surga. Dan Engkau juga berjanji untuk datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi kami semua dan untuk membuat segala sesuatunya menjadi baru. Tuhan, biarlah dalam masa-masa penantian kami menantikan Engkau datang kembali, biarlah kami boleh terus memiliki pengharapan atas janji-Mu. Dan biarlah kami boleh terus memberitakan Injil supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah kids, sampai jumpa di video-video berikutnya. Nah, kids, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.